Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Fajriansyah, NIM 2018-30081, kelas akuntansi D, mata kuliah seminar akuntansi. Dalam rangka tugas final, saya akan mereview hasil jurnal yang berjudul Kecurangan dalam Laporan Keuangan Menguji Teori Fraud Triangle yang ditulis oleh Lenggeng Prayitno Utomo pada tahun 2018 dengan volume 19 ISSN 1412629X dan EISSN 2579355 yang dipublikasikan di Jurnal Akuntansi dan Pajak. Latar belakang: kasus kecurangan merupakan salah satu permasalahan yang tidak hanya dihadapi oleh negara maju saja, tetapi negara berkembang pun seperti Indonesia juga mengalami banyak kasus pelanggaran. Hal tersebut sebenarnya imbas dari kondisi perekonomian dunia yang tidak menentu selama beberapa tahun terakhir, efek dari kebijakan Bank Sentral AS, harga minyak dunia yang tidak stabil, dan konflik kepentingan antar negara memberikan dampak secara langsung pada kondisi industri dalam negeri. Berbagai paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah belum mampu mendongkrak dan mengangkat daya beli masyarakat. Sisi lain, meskipun di tengah kondisi perekonomian yang sedang lesu, manajer sebagai agen pengelola perusahaan dituntut untuk terus menunjukkan peningkatan performa bisnisnya dan membuat laporan yang menggembirakan bagi stockholdernya. Menurut Priantara, 2013 melakukan tindakan curang dalam pelaporan keuangan biasanya didorong oleh tekanan ekspektasi yang berlebihan terhadap prestasi kinerja manajer. Oleh karena itu, fraud seperti ini dinamakan fraud manajemen atau fraud yang dilakukan untuk kepentingan manajemen. Selain itu, fenomena ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh ACFE, Association of Certified Fraud Examiners. Dalam penelitian Lau dan Wang 2019 ditunjukkan data sebesar 6% perilaku curang yang dilakukan oleh manajer dengan menjalankan solusi dengan anak buahnya. 36% dijalankan manajer secara perorangan dan 58% kasus perbuatan curang dilakukan oleh manajemen tingkat teknis. Tujuan penelitian ini mencoba untuk membuktikan bahwa stabilitas keuangan, tekanan eksternal, kebutuhan keuangan pribadi, target keuangan, kondisi industri, ketidakefektifan pengawasan, dan rasionalisasi dapat berpengaruh atas kecurangan laporan keuangan. Teori fraud triangle. Kresse membuat suatu teori bahwa ketiga kondisi yang selalu hadir saat terjadi kecurangan laporan keuangan. Ketiga kondisi keuangan tersebut adalah tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Ketiganya saling mendukung dan membentuk pilar kecurangan yang disebut sebagai fraud triangle. Menurut SAS nomor 99 AICPA 2002, terdapat jenis kondisi yang umum terjadi pada tekanan yang dapat mengakibatkan kecurangan, yaitu: yang pertama, stabilitas keuangan dan kecurangan laporan keuangan; kedua, kebutuhan keuangan pribadi dan kecurangan laporan keuangan; ketiga, tekanan eksternal dan kecurangan laporan keuangan; keempat, target keuangan dan kecurangan laporan keuangan; kelima, kondisi industri dan kecurangan laporan keuangan; keenam, ketidakefektifan pengawasan dan kecurangan laporan keuangan; dan ketujuh, rasionalisasi dan kecurangan laporan keuangan. Populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah perusahaan manufaktur di tahun 2013 sampai 2017. Sampel penelitian ini menggunakan 44 sampel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode purposive sampling dengan teknik judgment sampling dari populasi perusahaan manufaktur di tahun 2013 sampai 2017. Sektor ini dipilih karena menurut Indonesia Commercial Newsletter (ISN) untuk mengetahui perusahaan-perusahaan yang melakukan kecurangan fraud pada penelitian ini menggunakan model Baynes M-Score. Dalam rumus persamaan, model Baynes M-Score diukur dengan menggunakan 8 rasio keuangan untuk mengidentifikasi apakah perusahaan memiliki indikasi untuk memanipulasi pendapatan dalam laporan keuangan.
Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel yang dikembangkan dari 3 komponen Freud triangle, yaitu tekanan, kecepatan, dan rasional. Hasil stabilitas keuangan X1 terhadap kecurangan laporan keuangan Y. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa stabilitas keuangan X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Marfua dan Tiffany yang menyimpulkan bahwa semakin tinggi kondisi ketidakstabilan keuangan perusahaan, maka akan semakin tinggi pula perusahaan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Kebutuhan keuangan pribadi X2 terhadap kecurangan laporan keuangan Y. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa kebutuhan keuangan pribadi X2 berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil ini kemungkinan disebabkan karena tingginya rata-rata kepemilikan saham dalam perusahaan. Kepemilikan saham yang tinggi mengindikasikan bahwa ada perusahaan yang telah terjadi pemisahan yang tidak jelas antara pemegang saham sebagai pemilik yang mengontrol jalannya perusahaan dan manajemen sebagai pengelola perusahaan. Tekanan eksternal X3 terhadap kecurangan laporan keuangan Y. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa tekanan eksternal X3 berpengaruh signifikan tetapi tidak bisa mempengaruhi terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan eksternal tidak bisa mempengaruhi terhadap kecurangan laporan keuangan. Target keuangan X4 terhadap kecurangan laporan keuangan Y. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa target keuangan X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Marfua dan Tiffany 2015 bahwa tekanan keuangan X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil ini mungkin disebabkan karena keuntungan perusahaan digunakan untuk jangka pendek, padahal manajer harus memikirkan program jangka panjang agar dapat meningkatkan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Kondisi industri X5 terhadap kecurangan laporan keuangan Y. Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa kondisi industri X5 tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil ini mungkin disebabkan karena perusahaan memiliki nilai rata-rata perubahan piutang dari tahun sebelumnya yang tidak berpengaruh terhadap perputaran kas perusahaan. Ketidakefektifan pengawasan X6 terhadap kecurangan laporan keuangan Y. Hasil pengujian hipotesis ke-6 menunjukkan bahwa ketidakefektifan pengawasan X6 berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil ini mungkin disebabkan perusahaan memiliki tingkat efektivitas pengawasan rendah yang akan menaikkan potensi manajemen untuk melakukan kecurangan dalam laporan keuangan. Rasionalisasi X7 terhadap kecurangan laporan keuangan Y. Hasil pengujian hipotesis ke-7 menunjukkan bahwa rasionalisasi X7 tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Marfua dan Tiffany 2015 yang menyatakan bahwa rasionalisasi X7 tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Dalam penelitian Marfua dan Tiffany 2015 yang menunjukkan bahwa rasionalisasi X7 berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil ini kemungkinan disebabkan karena perusahaan sampel yang melakukan pergantian auditor, bukan disebabkan perusahaan ingin mengurangi kemungkinan pendeteksian kecurangan laporan keuangan oleh auditor lama, tetapi lebih dikarenakan perusahaan ingin menaati peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 PMK 01/2008 Pasal 3 Ayat 1 yang menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan paling lama untuk 6 bulan buku berturut-turut oleh KAP yang sama dan 3 tahun berturut-turut oleh auditor yang sama kepada satu klien yang sama. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, tulisan dibuat jelas, detail, dan menggunakan bahasa yang sederhana sehingga akan mudah dipahami, menerapkan kerapihan dalam penulisan. Terdapat kesesuaian antara tujuan jurnal dan kesimpulan yang didapatkan. Metode yang digunakan lengkap serta dijelaskan secara detail. Kekurangan, penelitian ini tidak menyebutkan
populasi sektor perusahaan secara jelas. Penulis tidak memberikan saran kepada peneliti tentang kekurangan dari penelitian tersebut, sehingga membuat pembaca membuat kesimpulannya sendiri. Itulah review jurnal dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.